Ani nanti kalau misalnya besar mau jadi apa sih? Guru. Mau jadi apa? Dokter. Dokter. Astronot. Desain baju. Power Ranger. Oh ya, masinis. Dokter kayak. Tentara. Dokter. Jadi pemain bola. Ya, kalau ditanya soal cita-cita, jawaban sebagian besar anak-anak hampir seragam. Mulai dari menjadi guru, dokter, tentara, hingga pemain bola. Profesi-profesi ini memang populer di mata mereka. Fenomena serupa terjadi hingga usia remaja. Nah, menjadi pembeda di antara yang serupa, sosok pemuda dari Banten ini memilih profesi sebagai peternak dan petani. Namanya Nur Agis Aulia, kerap disapa Agis. Pemuda berusia 26 tahun ini lulusan jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada. Saya melihat ada fenomena yang janggal di tengah potensi pertanian yang besar, tapi kok petani miskin gitu kan. Mulai bertani sejak 2013 lalu, Agis ingin buktikan bahwa profesi sebagai petani tak bisa dipandang sebelah mata. Ia pun bergerak, dimulai dari desa kelahirannya di Serang, Banten. Di sini, Agis membuka lahan pertanian seluas 2.000 meter persegi. Di sini pula dibuka pusat peternakan hewan perah. Karena bersuhu panas, jarang ada tempat pemerahan susu di Serang. Namun peluang inilah yang diambil. Dengan ilmu, Agis yakin suhu panas tak berarti nihil produksi susu. Terbukti, susu dan olahannya pun laris manis dijual. Pupuk kandang yang dihasilkan juga dimanfaatkan di lahan pertaniannya. Hasil panennya pun memuaskan. Bahwasanya ada potensi yang bisa dikembangkan gitu. Sehingga ketika memang bicara pengembangan daerah, ya. Sebagai anak muda yang ingin membangun desa, Agis sadar bahwa ia tak bisa sendiri. Ia ajak anak muda lainnya untuk sama-sama berkontribusi bagi tempat kelahiran. Banyak banget potensi yang ada di Banten penghasil daging sapi. Melalui komunitas Banten Bangun Desa, pemuda-pemudi beragam profesi diajak berdiskusi dan mempelajari potensi dari daerah. Kalau ingin bikin 3 liter ya 100. Berdiri sejak tahun 2014, dampak positif yang ditimbulkan amat terasa. Secara aktif dan berkesinambungan, mereka mengadakan Sabah Desa sebulan sekali, yaitu kegiatan mengunjungi desa untuk sama-sama memetakan peluang. Mereka diajarkan mengenai potensi yang bisa dimanfaatkan dari sektor peternakan hingga pertanian. Salah satu yang tertarik ikut bergabung, Urip. Ia datang dari Tangerang untuk belajar peternakan dan pertanian langsung dari Agis. Karyawan swasta ini tertarik untuk berkontribusi di bidang pertanian setelah mendapat ilmu yang tepat. Saya datang ke sini memang lihat lokasinya dan saya tertarik dengan saudara Agis ini karena dia punya visi dan misi yang bagus. Ya. Visi dan misinya dia itu satu dalam mengelola suatu peternakan, dia itu punya manajemen peternakan yang jelas. Ya, dia tahu bagaimana cash flow dan segala macam. Kemudian saya tertarik juga untuk menjadi seorang pengusaha juga di bidang peternakan. Tak berhenti di Banten, Agis melebarkan sayapnya ke Bogor. Kota ini dipilih karena kemudahan akses dalam hal bibit unggul dan teknologi. Di lahan seluas 8 hektar, ia membangun pertanian terpadu, yaitu pertanian yang mengintegrasikan antara pertanian, peternakan, dan perikanan. Tujuannya adalah agar tak ada limbah yang dihasilkan. Masalah pakan yang merupakan pos pengeluaran terbesar dapat dihemat hingga 80% dengan menerapkan pertanian terpadu. Jadi konsep pertanian terpadu adalah intinya adalah mensinergikan antara pertanian, perikanan, peternakan. Jadi konsep sederhananya adalah ketika kita berternak kemudian menghasilkan kotoran, nah kotorannya untuk menjadi pupuk untuk menanam. Nah, kemudian tumbuhan di pertanian itu kemudian panen, nah limbah pertaniannya untuk pakan si hewan di kambing dan domba tersebut. Nah, untuk di perikanan juga sama. Jadi kotoran ayam kemudian saya buat menjadi fitoplankton untuk makan ikan-ikan kecil. Kemudian limbah pertanian juga saya fermentasi kemudian diolah untuk menjadi pakan perikanan.
Dengan sistem ini, Agis percaya bahwa pertanian terpadu yang baru dirintisnya sejak pertengahan tahun 2015 ini bisa berjalan optimal. Namun, tak banyak anak muda yang bervisi seperti Agis. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik, jumlah petani di Nusantara selama 10 tahun terakhir turun. Mengetahui fakta ini, Agis tak tinggal diam. Ia bertekad menularkan semangat beternak dan bertani sedini mungkin. Salah satunya melalui bimbingan belajar berbasis masyarakat, yaitu pengenalan pertanian pada anak-anak usia 7 hingga 15 tahun. Siapa lagi yang mau nanam? Pelatihan gratis ini diadakan seminggu sekali di Ciamis Bogor. Tujuannya agar mereka terbiasa dengan proses kegiatan tanam. Nanamnya di bulan sayuran. Siapa yang di sini suka makan kacang panjang? Saya cita-citanya mau jadi pengusaha sukses. Terus saya suka ikut Om Agis bertani, suka diajarin cara menanamnya. Mereka adalah pewaris pertanian di Indonesia. Sudah selayaknya diajarkan cara bertani yang benar agar mendapat keuntungan yang setimpal. Ya, saya akan terus melakukan edukasi kepada generasi muda, baik dari anak-anak, remaja sampai pemuda. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris, penerus pertanian di Indonesia. Perjalanan Agis menjadi petani tidak mulus. Tentangan paling keras datang dari orang tuanya. Namun, kegigihannya membuktikan menjadi petani juga menjanjikan penghasilan memadai. Ya, responnya tidak cukup baik, artinya benar-benar penolakan gitu, marah karena orang tua taunya kan sekolah jauh-jauh, kemudian juga ada di kampus yang besar, kemudian juga beliau juga tahu prestasi saya terkait ya mungkin lulus dengan IPK cum laude, kemudian juga beberapa banyak prestasi-prestasi lainnya, yang kemudian malah memutuskan menjadi petani setelah lulus. Kegigihan Agis juga membuatnya dinobatkan sebagai peserta terbaik program Indonesia Bangun Desa 2013. Selain meningkatkan derajat petani, ia juga berharap jumlah anak muda yang berminat menjadi petani dan peternak bertambah. Saya akan terus melakukan edukasi kepada generasi muda untuk sama-sama melihat bahwasanya potensi pertanian itu masih besar dan bisa menjadi peluang untuk anak muda untuk bisa berkontribusi untuk negeri dengan jalur menjadi petani dan peternak. Novita Sari, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.